Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita langsung nyelam nih ke strategi negosiasi yang cukup menarik ya dari buku David Rosen, 99 Negotiating Strategies. Ya, ini salah satu yang unik memang. Kita fokus ke bab 2, Walkout Strategic Intermediate Halt. Bahasa gampangnya, keluar dari negosiasi tapi secara strategis, terus ada jeda, lumayan lama, 1-3 bulan. Betul, jeda sementara. Nah, misi kita hari ini simple. Kita pengen paham kapan sih dan kenapa taktik mundur sementara ini bisa jadi langkah cerdas. Bukan cuma ya udah buntu selesai gitu aja. Oke, kita bedah ya. Oke, siap. Mari kita lihat. Jadi ini kan semacam variasi dari taktik walkout yang biasa ya. Tapi bedanya lumayan signifikan dari yang kita bahas di bab 1. Jauh beda. Bukan yang cuma keluar ruangan sebentar terus balik lagi gitu kan. Ini jedanya terencana dan wah 1-3 bulan. Lama juga ya. Iya, ini jeda yang cukup substansial. Kapan sih ini bisa kepake buat Anda para pendengar? Sumbernya bilang ini efektif kalau Anda itu terpaksa gitu ya, harus mulai negosiasi mungkin karena aturan kontrak atau hukum gitu. Betul. Atau mungkin ada tekanan eksternal lah pokoknya. Tapi sebenarnya Anda tuh belum siap atau mungkin belum mau juga mencapai deal final saat itu juga. Bener gitu ya? Tepat sekali, jadi ada kondisi terpaksa mulai, tapi belum mau selesai. Nah, disitulah celahnya. Oke. Nah, apa nih yang bikin ini menarik menurut Anda? Fungsi gandanya tadi ya? Iya, betul. Jadi ada 2 keuntungan utama di sini. Pertama, ya miriplah sama walkout biasa. Ini ngasih sinyal kejut ke lawan. Semacam nunjukin, saya nggak takut lo batalin deal ini, gitu ya? Persis, menunjukkan kita nggak bergantung banget sama kesepakatan ini. Tapi, nah ini dia, ada lapisan kedua yang lebih strategis. Lapisan kedua ini nih yang bikin namanya jadi strategis, kan? Apa persisnya keuntungan jeda 1-3 bulan itu? Kok lama banget? Nah, justru lamanya ini yang jadi kunci. Jeda panjang ini tuh ngasih kita aset paling berharga dalam negosiasi, waktu. Waktu ya? Waktu buat apa aja tuh? Oke, sumbernya nyebutin beberapa hal penting nih. Pertama, ya jelas, buat memperbaiki memoles posisi kita sendiri. Mungkin setelah dengar argumen awal lawan, kita jadi kepikiran, oh harusnya gini. Oke, evaluasi internal gitu ya. Terus? Kedua, buat menganalisis intelijen. Maksudnya, informasi apapun yang kita dapat sebelum kita putusin buat walkout, kita bisa gali lebih dalam tuh artinya apa. Menarik. Jadi sesi awal itu kayak ngumpulin data dulu ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, nah ini yang agak berani. Kita bisa pakai waktu jeda ini buat, ngetes posisi negosiasi yang lebih ekstrim atau lebih berani. Maksudnya gimana tuh ngetes posisi ekstrim? Ya, posisi yang mungkin kalau kita harus deal saat itu juga, rasanya terlalu berisiko. Tapi karena ada jeda, kita bisa lempar itu sebagai, katakanlah, pembuka untuk negosiasi berikutnya. Biarkan mereka mikir dulu. Oke. Jadi kayak lempar umpan gitu ya, terus kita lihat reaksinya nanti setelah jeda. Bisa jadi. Plus, jeda ini kan bikin emosi lebih reda ya. Jadi bisa evaluasi informasi awal tadi secara lebih objektif, lebih mendalam. Nggak kebawa panasnya suasana negosiasi. Ini menarik banget sih, karena kan sumbernya juga bilang ini tuh melawan arus kebiasaan. Banyak negosiator kan maunya sekali duduk maraton sampai selesai. Titik. Ya, itu pendekatan paling umum. One shot deal. Terus kenapa Rosen bilang ngambil risiko dianggap nggak biasa dengan jeda panjang ini, justru bisa jadi keunggulan strategis? Apa nggak malah dikira nggak niat atau gimana gitu? Memecah pola pikir lawan. Mereka jadi bertanya-tanya kan? Tapi keunggulan utamanya ada di pemisahan fase. Pemisahan fase? Maksudnya? Fase pengumpulan informasi awal sama fase pengambilan keputusan akhir. Kalau negosiasi maraton, 2 fase itu sering tumpang tindih. Penuh tekanan, emosi campur aduk. Nah, jeda strategis ini ngasih kita kemewahan. Kemewahan waktu tadi ya? Tepat. Kemewahan waktu buat mikir jernih, buat analisis tanpa tekanan, buat nyusun ulang strategi berdasarkan data real dari sesi pertama tadi. Keunggulan analisis dan waktu ini yang sering nggak ada di format negosiasi non-stop. Oke. Jadi ini bukan sekedar taktik di meja negosiasi doang ya? Ada gambaran lebih besarnya nggak sih? Wah, jelas ada. Kalau kita tarik lebih luas, ini tuh soal penggunaan jeda secara aktif. Anda nggak pasif nungguin waktu berlalu. Anda manfaatin waktu itu. Setelah interaksi awal tadi ya? Betul. Setelah interaksi awal, Anda pakai jeda itu buat memperkuat diri. Partisipasi di sesi awal itu, meskipun mungkin singkat,
Itu kayak misi pengintaian lah. Dapat intel ya. Iya, dapat data berharga soal posisi lawan, argumen mereka gimana, bahkan mungkin gaya negosiasinya kelihatan. Nah, jeda substansial ini memungkinkan kita evaluasi mendalam atas hasil pengintaian tadi. Dan info itu bisa berguna buat nanti ya. Banget. Bukan cuma buat negosiasi lanjutannya aja loh. Tapi kalaupun misalnya nih, sengketa ini berlanjut ke ranah hukum atau mungkin politik, info dari sesi awal itu bisa jadi krusial banget. Wah, oke. Jadi dampaknya bisa panjang ya. Oke deh, kalau gitu coba kita rangkum ya buat Anda, para pendengar. Intinya, walkout strategis ini bukan sekedar pergi gitu aja. Tapi lebih ke memanfaatkan jeda. Jeda yang mungkin awalnya karena terpaksa mulai negosiasi, malah diubah jadi senjata rahasia. Mengubah kelemahan jadi kekuatan bisa dibilang. Iya, jadi Anda mengubah situasi harus mulai tapi belum siap, jadi kekuatan. Kekuatannya apa? Yaitu tadi, waktu ekstra buat analisis mendalam, buat nyesuaiin taktik lagi, dan bahkan buat ngetes posisi yang lebih berani. Sebuah kemewahan yang sering hilang dalam negosiasi yang buru-buru atau maraton. Nah, ini menarik nih. Ini mungkin jadi penutup diskusi kita. Oke, Ada pertanyaan reflektif penting nih buat Anda semua yang dengerin. silakan. Gimana caranya nanti dalam konteks negosiasi spesifik Anda bisa bedain antara jeda strategis yang cerdas kayak gini dengan sekedar nunda-nunda nggak jelas yang malah bikin momentum hilang atau malah dianggap lemah sama lawan. Pertanyaan bagus banget itu. Di titik mana jeda yang udah diperhitungkan matang-matang ini malah berisiko jadi bumerang, jadi rugi bukan untung. Ya, itu dia tantangannya. Memahami nuansa ini. Kapan jeda itu strategis dan kapan jadi malapetaka, itu kunci suksesnya kalau mau pakai strategi bab 2 ini. Itu yang perlu Anda pertimbangkan dalam situasi spesifik Anda nanti.